Di suatu malam saat Prabu Anglingdarma sedang berduaan bersama istrinya, tiba-tiba muncul sosok putih, dan sosok putih itu adalah guru dari Prabu Anglingdarma yang memerintahkan Prabu Anglingdarma untuk menjalani Topong Rame karena Prabu Anglingdarma telah mengingkari janjinya. Harus menjalani Topong Rame, yang berarti kamu harus kembali mengembara menolong yang lemah. Kemudian Prabu Anglingdarma berangkat meninggalkan kerajaannya bersama Batik Madrim dan Klungsur. Sementara dari tempat lain, utusan Prabu Pancatnyono dari kerajaan Simbar Mayuro datang ke kerajaan Kertonegoro untuk melamar Kentro Silowati putri Prabu Basunanda. Untuk yang kedua kalinya, hamba diutus Prabu Pancatnyono dari kerajaan Simbar Mayuro untuk menyampaikan lamaran terhadap Kentro Silowati. Tidak disangka lamaran itu ditolak oleh Prabu Basunanda, ayah dari Kentri Silowati. Setelah mempertimbangkannya masak-masak, dan kami tetap pada pendirianku semula. Karena menolak lamaran Prabu Pancatnyono, sukma dari Kentru Silowati pun dibawa oleh utusan Prabu Pancatnyono. Jangan menyesal karena sukmanya aku bawa. Kembali ke Prabu Anglingdarma. Saat Prabu Anglingdarma sedang menjalani Topong Rame, Prabu Anglingdarma mendengar teriakan wanita. Wanita itu akan dirampok oleh para perampok. Sementara di kerajaan Kertonegoro, Prabu Basunanda sedang kebingungan untuk menyelamatkan Kentru Silowati. Beribu ampun, Gusti Prabu. Roh Gusti Putri Kentru Silowati tidak berada di dalam tubuhnya. Setelah banyak kesatria yang didatangkan oleh Prabu Basunanda, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan Kentru Silowati. Dan akhirnya Prabu Basunanda mengadakan sayembara. Bila ada yang bisa menyelamatkan putrinya, kalau laki-laki akan dijadikan suami dari Kentru Silowati, dan kalau perempuan akan dijadikan anak angkatnya. Kalau dia seorang laki-laki, akan kujadikan suaminya. Tetapi kalau wanita, akan kujadikan anak angkatku. Kabar sayembara itu pun sampai kepada Prabu Anglingdarma dan Batik Madrim. Lalu mereka mengikuti sayembara itu, dan sayembara itu pun dimenangkan oleh Prabu Anglingdarma.
Disinilah titik awal pengkhianatan Batik Madrim. Setelah menikahi Kentru Silowati, mereka pun merencanakan untuk kembali ke Malawapati. Namun di tengah perjalanan muncul Sekar Mayit, utusan Prabu Pancatnyono. Kemudian Sukma Prabu Anglingdarma pun keluar dari raganya untuk mengejar Sekar Mayit, dan Batik Madrim dapat perintah untuk menjaga raga Prabu Anglingdarma. Kala itulah muncul niatan Batik Madrim untuk masuk ke raga Prabu Anglingdarma. Karena dengan cara itulah Batik Madrim bisa menguasai tahta Malawapati berikut istri-istri Prabu Anglingdarma. Setelah Batik Madrim masuk ke raga Prabu Anglingdarma, dia pun pulang ke Malawapati dalam raga Prabu Anglingdarma. Namun sesampainya di Malawapati, istri Prabu Anglingdarma curiga dengan tingkah lakunya. Untuk membuktikan kecurigaannya, istri Prabu Anglingdarma meminta agar Anglingdarma memperlihatkan Aji Gineng. Kalau begitu, hamba ingin mendengar ayam ini bicara. Bukankah kakang mempunyai ilmu Aji Gineng? Lalu Sukma Batik Madrim yang ada di dalam raga Prabu Anglingdarma pun keluar dan masuk ke dalam raga ayam. Di saat itulah Sukma Prabu Anglingdarma masuk kembali ke raganya. Kang Mas Prabu. Kakang. Tidak lama berselang, Prabu Pancatnyono pun datang untuk menuntut balas atas kematian Sekar Mayit. Aku meminta restu untuk mentuntaskan dendam pada Raja Malawapati. Dalam pertarungan itu, Prabu Anglingdarma hampir terbunuh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Prabu Pancatnyono adalah dengan ajian pelebur sukma. Namun ajian pelebur sukma hanya dapat digunakan satu kali dalam seumur hidup, dan jika dipergunakan, pemiliknya akan tewas. Ilmu Aji Pamungkas pelebur sukma hanya bisa digunakan sekali selama hidupnya. Ketika Prabu Anglingdarma akan mengeluarkan aji pelebur sukma, tiba-tiba Batik Madrim datang dan melarang Prabu Anglingdarma mengeluarkan aji pelebur sukma. Untuk menebus kesalahannya, Batik Madrim mengambil alih pertempuran itu. Dalam pertempuran itu, Batik Madrim mengeluarkan aji pelebur sukma, sehingga bisa mengalahkan Prabu Pancatnyono.
Karena Batik Madrim telah mengeluarkan Aji Pelebur Sukma, Batik Madrim pun ikut tewas dalam pertempuran itu. Dengan tewasnya Batik Madrim, cerita pun selesai sampai di sini. Aku maafkan segala kesalahan Kakang Batik